Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar teman-temanku, super loveku yang baik-baik, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik? Well, di sini aku punya tarot baru namanya Tarot of Opposition ya. Jadi kita akan menggunakan dua sisi positif dan negatif, oke? Jadi kita akan shuffle dulu. Kemudian kita akan rotating. Jadi supaya kita mendapatkan efek negatif dan positifnya. Kita bagi dua lagi. Kita shuffle. Kartunya tuh licin banget ya, teman-teman, licin banget. Dan aku akan pakai untuk shuffle sekarang. Oke, untuk tema kali ini adalah aku udah posting sebelumnya, hubungan kalian ini on off gitu loh. Kita kan lihat dari sisi beberapa aspek. Kenapa dia tuh on off sama kamu? Ini berlaku untuk kamu yang soulmate, untuk kamu yang third party, untuk kamu yang masa jauh dari pasangannya. Kita akan coba dulu ya. Di sini kenapa orang yang kamu pikirkan on off selalu? Kita akan ambil 7. Wow, ada kartu The Death. Artinya berbeda ya. Ten of Cups, The Death. Kita akan lihat kenapa dia on off sama kamu. Seven of Cups. Oke, ada kartu Knight of Pentacles, Ten of Pentacles. Oh, bottom of deck-nya ada The Magician. Well, teman-teman super loveku, kalau secara energi, kenapa dia on off sama kamu? Memang di sini ada sisi-sisi sebenarnya manipulatif dari orang yang kamu pikirkan. Ada nggak jujurnya? Oke, kalau dia bilang dia sibuk, mungkin ya, aku bilang nggak jujur, mungkin bisa saja secara positif. Aku lihatnya, karena aku belum bahas ini. Bisa aja nggak jujur karena dia punya orang lain atau gimana. Tapi kita akan lihat di sini, sebenarnya aspek apa sih yang membuat dia itu tidak jujur sama kamu, dan sepertinya tidak mau mengungkapkan hal sesungguhnya. Gitu, ada apa sebenarnya? Ya, jadi kalau orang nggak jujur itu ngomong ke kamu, belum tentu dia bohong dalam hal negatif ya. Ada beberapa di sini yang berbohong demi kebaikan supaya kamu nggak khawatir. Kita akan lihat di sini. Ada kartu Scorpio ya. Aku berdealing dengan Scorpio di sini. Aku melihat yang benar-benar hidup dia sedang hancur. Bisa jadi di sini dia merasa tidak ada lagi namanya harapan, hope, kehilangan seseorang, putus asa, dan nggak tahu jalannya mau apa. Ya, kalau aku lihat di sini terkaitnya dengan apa? Di sini terkait dengan Ten of Cups. Ten of Cups itu adalah sesuatu yang aku bilangnya di sini dia nggak punya harapan lagi dalam hubungan internalnya. Ya, komunikasi dia dengan keluarga mungkin yang tadinya pengen diperbaiki, yang tadinya biasa-biasa aja, bisa aja dia di sini udah kayak kehilangan rasa. Dan aku melihatnya kalau misalnya memang kalian dalam hubungan orang ketiga dan lain-lain. Kalau untuk hubungan orang ketiga di sini sebetulnya ada sesuatu yang dia merasa kehilangan jati diri. Dan merasa kayak nggak dianggap gitu loh. Dia mau ada orang yang sayang. Dia mau orang itu mengerti. Seseorang yang di sampingnya mengerti. Tapi di sini sepertinya tidak bisa tercapai. Ya, tujuan dia adalah untuk keluarga sebetulnya. Tapi kadang-kadang tidak pernah rencana dia dibilangnya tuh udah habis-habisan. Semuanya untuk keluarga. Jadi nggak ada yang salah sama kamu. Gitu.
Aku melihatnya seperti itu. Aku tidak melihat orang ini ada namanya kebangkitan, masih belum. Ibaratnya orang ini masih butuh healing. Kenapa dia jadi on off sama kamu? Dia punya masalah internal, sayang. Jadi bukan berarti dia ada cewek lain. Aku melihat di sini ada keputusasaan. Ya, perasaannya, tujuannya, dan akhirnya dia kayak putus asa. Dia memimpikan sesuatu, hidup enak, tentram, ya. Tapi itu nggak didapetin. Kalau misalnya buat kamu yang masih berdua, kemungkinan dia di sini ada kehilangan harapan, bisa mengenai pekerjaan. Ini terkait family loh. Mungkin ada kehilangan family atau apapun ya. Itu general ya, mau yang ini. Tapi kalau seandainya kalian dalam fase orang ketiga, biasanya menandakan bahwa ada masalah internal dia dengan keluarganya, dan itu tidak mudah melibatkan banyak orang. Dia merasa lelah di sini, ya. Intinya semua juga sama-sama lelah, cuman tujuannya yang beda. Oke. Kemudian kita lihat di sini ada kartu Knight of Pentacles, Ten of Pentacles, dan wow. Ini sudah aku melihat ya. Aturan-aturan keluarga, ya, aturan-aturan orang sekitarnya, orang di internalnya dia itu membuat dia gerah. Dia udah capek, dia udah terlalu banyak berjuang sebetulnya. Tujuan dia adalah dia yang diandalkan sama keluarganya di sini. Oke, mungkin kalau kamu lebih baik lagi cari uangnya atau gimana, dia kayak tidak mendapatkan perlakuan yang bagus, atau di sini ada masalah finansial yang membuat dia mungkin sudah habis-habisan diberikan kepada keluarganya, dan di sini dia ada perasaan gerah. Aku kayaknya udah nggak mau lagi deh untuk berkorban. Aku udah gerah, aku udah mau berontak. Nah, di sini aku melihat dari kesimpulannya adalah orang yang kamu pikirkan kenapa on off sama kamu. Pertama, dia memang ada masalah dari internalnya dia sendiri ya, bukan dengan kamu. Sehingga di sini dia merasa lelah, capek, dan butuh healing, aku lihatnya. Kemudian di sini dia itu kayak hasil yang dia inginkan itu tidak setara dengan apa yang dia bayangkan. Mimpinya terlalu banyak. Dia bisa janjikan semuanya. Mungkin kalau misalnya sama pasangannya ya, aku bakal kaya, gini-gini gitu. Ternyata tidak. Kalau sama kamu, makanya aku melihat kalau ini third party, ini nggak akan adil buat kamu sih sebetulnya. Karena di sini dia gimana ya, kayak kehimpit dua-duanya gitu loh. Dia nggak bisa berbuat apa dengan kamu. Dia nggak bisa berbuat lebih karena memang prioritasnya adalah keluarganya, dan di sini kayaknya dia udah kehilangan hope. Jadi orang yang kamu pikirkan itu tidak bisa banyak gerak dan nggak bisa ngelakuin apa-apa saat ini. Kalau aku bisa komen, ini dalam fase-fase masa depresi, fase-fase yang perubahannya itu hanya sedikit. Kita ngelihat ya untuk elemennya ada Scorpio, kemudian ada ya banyak Scorpio di sini, ada Pisces, kemudian ada Knight of Pentacles, bisa aja itu dari elemen bumi, Taurus ya, Virgo, kemudian Capricorn. Di sini juga ada Virgo. Aku melihatnya dia berusaha untuk menutupi semua ini, teman-teman. Orang yang kamu sayang di sana, yang on off sama kamu, intinya dia berusaha menutup semua masalahnya dari kamu. Jadi please, kamu tahu nggak, di belakang ini dia itu mengalami hal yang sangat terpuruk. Berikanlah dia waktu. Ini saran aku ya. Karena tidak semuanya magician itu jelek. Tidak semua magician, kartu magician ini adalah manipulatif. Tapi di sini ada tujuan maksudnya. Dia mungkin tidak membuat kamu khawatir. Dia nggak mau menceritakan apapun masalah di belakang dia seperti ini.
Ini terkait dengan family, nggak cuma dia, tapi melibatkan orang banyak. Terlalu banyak dijunjung. Orang ini kayak merasa lelah karena kenapa? Semua tuh bertumpu sama dia di sini. Seakan-akan keluarganya tuh akan membuka pintu ya kalau dia ada uang, finansial, kesuksesan. Dan dikala itu semua gone atau sekarang lagi masa sulit, semuanya berubah drastis dan di sini dia udah jengah. Aku dalam keluarga yang fake mungkin. Semua fake sama aku, nggak ada yang paham aku, nggak ada yang mengerti aku. Kalau secara sisi psikologi, seorang ini memang tidak bisa menghandle dan dia butuh healing. Kenapa dia nggak mau namanya banyak ngobrol sama kamu? Karena ada perasaan depresi di sana. Dia mulai menarik diri, bukan karena dia nggak cinta sama kamu, ya. Tapi ada saat-saatnya dia harus healing. Kenapa? Karena orang ini memiliki sifat family comes to first. Jadi apapun yang terjadi sama keluarganya, sejelek apapun keluarganya, secapek apapun dia ngurusin itu, dia bakalan bertanggung jawab. Oh ya, satu lagi catatan, mungkin ya ada yang kehilangan keluarga atau ada keluarga yang sakit di sini. Sampai dia lelah, dia ngurusin itu dulu. Dia pun di sini jadi kayak nggak bisa kerja. Itu aja lagi ya alasannya. Apa dia on off sama kamu? Kalau dia di sini manipulatif, dia nggak mau ngomong sama kamu, dia menutupi sesuatu, itu wajar. Berarti orang ini ada perhatian sama kamu. Kenapa? Dimana perhatian itu dia nggak mau namanya buat kamu tuh semakin sedih, semakin depresi juga, ikut depresi sama dia. Dia ngejaga energi kamu tetap baik, walaupun dia di sini empot-empotan. Dia ada harapan semuanya bakal baik-baik aja. Ya. Banyak yang mungkin mau dia cerita sama kamu, tapi mungkin nggak saatnya. Oke, aku ada bisikan kita harus shuffle lagi di sini, harus di rolling. Oke, siap. Kita akan buka. Oke, gini. Kemudian sekali lagi kita akan lihat perasaan orang ini sebenarnya sama kamu seperti apa sih? Apa yang mau dia ungkap sama kamu? Di on off ini, apakah dia merasa nggak enak sama kamu atau biasa-biasa aja? Kita lihat di sini ya. Bagaimana perasaan orang ini yang menyembunyikan perasaannya ke kamu sesungguhnya dari masalah keluarga atau masalah apapun. Ketika on off, bagaimana perasaannya sama kamu? Ada kartu justice, tapi justice in reverse ya. Wow, ini ada perasaan merindu sedih loh teman-teman. Justice itu dia merasakan satu kehampaan. Dia merasa membuat kamu memang, dia nggak memperlakukan kamu dengan adil, intinya seperti itu. Ada kartu Five of Pentacles di sini, ada keinginan ya, keinginan untuk maju tapi nggak bisa, belum bisa, dan ini energinya tuh dingin, karena dia susah. Oke, ada kartu Ace of Wands di sini in reverse, artinya dia nggak mau memberikan kamu harapan kosong sebetulnya, ya, dengan dia nggak hubungin kamu on off, itu dia merasa memberikan harapan kosong sama kamu. Dia, kalau dia bilang dia mampu, nyatanya dia belum mampu. Wow, ada kartu Eight of Swords di sini. Dia ada pikiran merasa bersalah ya, karena dia tidak bisa banyak berbuat sesuatu untuk kamu, nggak bisa memberikan perhatian full walaupun dia mau. Karena memang beban di pikiran atasnya ini banyak sekali complicated ya, aku lihatnya.
Ada kartu King of Wands. Dia sebenarnya udah gak tahan lagi. Banyak kemarahan kalau aku lihat. Banyak seperti sensitif karena orang yang punya keinginan tapi gak bisa ngejalanin, akhirnya dia banyak emosi. Dia ada pikiran-pikiran yang membuat nantinya tuh gak akan bijak gitu. Sisi marah, sisi kecewa, ingin langsung, gak pakai sabar, gak pakai bijaksana. Udah kayak marahnya udah kepalang tanggung gitu loh. Jadi kita gak bisa nyentil dia. Kalau seandainya sekali-kalinya dia di sini kita senggol, kenapa gini, dia pasti banyak marahnya. Tekanan batin, teman-teman. Kalau dia bisa jelasin semuanya sama kamu, mungkin dia akan luapkan. Ada kartu Seven of Swords. Dia akan memberikan namanya waktu, tapi mungkin diem-diem, ya. Karena mungkin diem-diem. Bisa jadi hubungan kalian di sini apakah ada hubungan yang tertutup ya, nggak jelas dan tidak bebas gitu loh, nggak diketahui banyak orang. Di sini ada sesuatu yang aku bilang dia akan curi-curi untuk hubungin kamu. Ada kartu Ten of Swords di sini, artinya aku melihatnya lebih seperti kayak dia berusaha juga gak mau banyak disalahin sama kamu. Memang dia gak open, dia masih gak mau banyak komen, gak mau banyak disakitin. Perasaan sama kamu dia akan pura-pura kuat di sini. Akan pura-pura kuat karena dia nggak mau kelihatan lemah depan kamu. Aku melihat banyak kartu reverse ya, teman-teman. Kenapa banyak kartu reverse? Terkait dengan perasaan dia di sini. Dan kita lihat ada Hermit. Putus asa. Bukan mencari penerangan, tapi emang ya aku bilang di sini orangnya tidak bisa untuk mengungkapkan atau tidak bisa untuk, belum ketemu jalannya ke kamu, nggak mau berusaha nyari dulu, pengen sendiri aja gitu dalam pikiran dia yang down. Oke. Kartu Justice, kartu Five of Pentacles, dan ada kartu Ace of Wands. Kamu tahu sebetulnya orang ini berpikir bahwa apakah mungkin aku bisa ketemu lagi sama kamu, ya, sama dia, maksudnya sama kamu. Karena aku merasa memang dari sikap aku, dikarenakan aku sudah kewalahan gini, aku mungkin tidak memberikan perhatian lebih sama dia ya, sama kamu maksudnya. Aku juga dalam keterbatasan. Aku ibaratnya masih bertahan dalam situasi yang bener-bener nggak ada semangat-semangatnya gitu loh. Ibaratnya aku ini udah tinggal kayak zombie aja. Aku udah nggak bisa mikir lagi di sini, udah terlalu riweh, terlalu rumit buat dia. Karena nggak ada mode survival sama sekali loh teman-teman. Ada perasaan bersalah, kecewa, sedih, hanya stuck, belum bisa bantu kamu, belum bisa mensupport kamu dari dekat dengan bukti nyata. Di sini kala ada masalah finansial mungkin, ya, yang belum bisa dia share sama kamu. Orang ini ada perasaan yang aku tuh sayang sama kamu, tapi memang aku tuh lagi pengen sendiri. Kamu tuh harus ngerti kenapa aku bersikap aneh begini, karena aku punya banyak tekanan. Ada yang kehilangan family, ada yang belum bisa bangkit dari masa keterpurukan,
ada yang memang situasinya memang sudah cinta segitiga dan dia harus prioritasin keluarganya dulu daripada kamu. Jadi ditambah lagi mungkin masalah ekonominya juga di sini yang dia hanya bertahan dari hari ke hari. Ingat ya, bertahan dari hari ke hari. Ada kartu Eight of Swords, Wands, dan di sini aku melihat bagusnya adalah masih ada namanya mungkin sesekali menghubungi kamu, ya. Walaupun dia tuh udah capek, udah lelah, tapi memang masih ada sedikit harapan dia mau datang ke kamu, mau ada komunikasi, walaupun itu diam-diam, walaupun itu jarang. Orang ini aku lihat berkorbannya untuk kamu gitu loh. Dia nggak bisa gerak karena di sini kalau kamu tahu dia udah nggak tahan lagi mau ketemu sama kamu secara nyata. Dia mau ada tindakan nyata, mau kelihatan gitu bahwa aku datang, aku bisa ketemu, aku bisa jalan sama kamu, ada kesempatan aku akan ambil. Itu katanya. Dia berharap di sini semoga kamu tuh tidak lupa, ya. Dia di sini nggak akan kemana-mana karena hidup dia rasanya memang tidak ada yang spesial gitu loh. Hubungan ini mau tetap dia jaga, jangan sampai ketahuan, jangan sampai menyakitkan ke beberapa pihak jika memang ini cinta segitiga, ya. Dia tetap melindungi diri sendiri di sini sebisa mungkin, walaupun udah empot-empotan, walaupun di sini udah rasanya nggak kondusif lagi, tapi dia berusaha dengan tenang, dia berusaha bertahan di situasi ini. Jadi kamu harus mengerti ya, orang ini itu sedang mode survival, teman-teman. Nggak semua hal bisa dikatakan sama kamu, tapi mudah-mudahan insya Allah apa yang aku bacakan di sini itu bisa mewakili perasaan dia ke kamu. Jadi kamu nggak bertanya-tanya dia ada cewek lain nggak di sana, dia ada ini itu nggak di sana. No. Orang yang kamu lihat ini adalah orang yang tulus sama kamu. Kita punya lagi sini Libra, Taurus, Gemini, kemudian Aquarius, Gemini kuat ya, Gemini kuat, Scorpio juga kuat, Virgo, elemen air kuat banget di sini, gitu. Yang bisa aku simpulkan dari ini adalah kita harus lebih paham. Orang yang kamu suka ini lagi dalam masa-masa jatuh. Kita nggak bisa egois memaksa dia bicara. Oke? Kita akan afirmasi di sini. Sebenarnya gimana sih dia ke kamu itu? Apakah dia udah mulai dingin? Apakah dia udah nggak ada care-care-nya? Cleansing, bener kan? Dia ini banyak sekali masalah yang memang harus dibenahi. Jadi saatnya sekarang dia ini menghadapi, menetralkan pikiran, menyeimbangkan perasaan. Karena perasaan dia itu mungkin dalam beberapa hari ini, atau beberapa bulan ini, atau sejak lama ini, sudah kena down mental. Jadi saatnya ini waktu-waktu dia healing, ya. Kemudian ada wholeness. Dia komplit, seutuhnya, filled with love. Kamu jangan khawatir. Aku baca dari awal aja, orang ini sangat cinta sama kamu.
Kenapa? Karena dia cinta sama kamu, dia sampai nggak mau membicarakan namanya masalah-masalah beratnya sama kamu, biar dia mikir sendiri. Kalau orang sayang, orang cinta, nggak akan menyusahkan kamu, ya. Ada grace. I face this agreement with grace and flow through the ups and down of my relationship without getting thrown off center. With grace, I'm able to keep my cool, be my best self, and not to resort to name calling even when that crappy poo-poo face is being dodgy. Tuh, dia bilang di sini, dia tetap akan stand up. Ya, mau kamu ngatain dia, mau kamu lemparin dia dengan kata-kata kasar, makian, dia merasa kayak, ya udah, ini aku terima, terberkatilah aku, dan aku akan stand buat ini. Dan kalau kamu mau korek-korek informasi tentang kenapa dengan aku nggak akan ngomong gitu, karena memang kamu harus merasakan keseluruhan cintaku sama kamu itu, cintaku tuh murni, bersih, nggak pernah mau namanya buat kamu tuh kepikiran. Kalau aku kepikiran, kamu kepikiran, siapa yang nyemangatin aku gitu ya. Self-worth. Saat ini ya, dia bilang, I cast off all concerns about the people think of me. Kamu tahu gak sih, dia itu sedang mereward dirinya sendiri, sedang menghargai dirinya sendiri, sedang melayaki dirinya sendiri. Aku gak peduli orang lain tuh ngomong apa tentang aku. Di situ aku tahu aku tuh orangnya kick ass, aku tuh orangnya kayak gak diharapin, aku tuh orang kayak loser, yang bener-bener seperti itu ya. Dan mungkin aku tuh sebetulnya sakit kalau ada penolakan gitu. Orang itu termasuk kamu hanya memikirkan apa yang kamu pikirkan. Jadi kamu too much thinking tentang aku, dan itu nggak terjadi sebetulnya. Makanya di sini kalau kamu bilang dia punya pasangan lain, pacar lain, nggak ada itu. Dia bilang, aku di sini justru dia membuat diriku tuh makin berharga. Jadi kalau kamu mikir tentang aku di sini sebetulnya aku sedih, aku nggak suka, aku nggak terima. Tapi aku nggak mau ngomong. Aku tetap akan cool, aku akan tetap bertahan dengan ini. Karena cara menyembuhkan healing aku ya aku harus sendiri dulu. Ada depth. Nih, as new people show up in my life, I look for all weird, wonderful, complex layers below their surface ya. Sepanjang hidup aku itu bertemu dengan orang-orang yang berbagai macam. Nggak cuma dari atasnya, tengahnya, dalamnya, layernya, aku tahu gitu loh. Aku nggak heran kalau misalnya ada seseorang yang sebetulnya tidak menunjukkan karakter aslinya ke aku, yang mungkin dia nyindir kamu ya. Kamu mungkin kelihatannya kayak nggak apa-apa, tapi tahu kalau aku kopek lagi kamu tuh pasti akan ngomong gitu, akan dalam. Dan dia bilang di sini, jangan judge apapun sama aku. Please, aku butuh healing, aku butuh sendiri dulu. Ini kartu The Hermit Mood ya. Jujurnya bukan dalam dia enlightenment ya teman-teman, tapi dia justru dalam masa-masa yang sedang kayak dark shadow dia sedang muncul. Dia nggak ada pencerahan dan dia nggak mau dengar pencerahan. Di sini memang benar-benar diuji gitu. Jadi saran aku buat kamu di sini sebaiknya gimana? Tetap berpikir positif, jangan terlalu nge-push dia ya. At least sampai dengan akhir bulan inilah. Solidarity tuh, I respect the power of solidarity and look for opportunities to unleash it. When a loved one has to do something though, I heed their often silent call and participate in togetherness with them. Segala sesuatunya itu akan lebih mudah kalau kita itu saling merangkul ya. Termasuk teman, kemudian partner kita. Jadi sependapat dengan kita. Jadi please lah katanya, bantu dulu
bantu dulu aku menghadapi situasi ini dengan mendukung aja. Gak usah berpikiran yang aneh-aneh. Jangan memojokkan aku, mengepush aku. Independence. I embrace total independence. Aku tuh memang udah sendiri, udah mandiri. Even I am in the relationship, saya itu sudah mandiri. Walaupun aku dalam satu hubungan, tapi I can take care of myself. Kamu gak perlu terlalu khawatir sama itu. Bukan karena aku gak mau diperhatiin sama kamu, tapi memang mood aku di sini yang mungkin kurang bagus kamu terima nantinya. Daripada aku jengkel, marah, ya kan? Mendingan aku hindari. Surrender. Aku menyerah, ya. You are hereby being called to unclench your grip on any old thought patterns that getting in your way. Surrender any ideas that make you feel the victim circumstances. Dikala aku sedang disudutkan, ya, mungkin dengan beberapa orang, gak cuman kamu di sini, aku menyerah aja. Better aku menyerah. Aku udah gak mau mikir apa-apa lagi. Makanya, ya, ini bom waktu. Jadi jangan sekali-kali kamu uring-uringan. Aku tahu kamu mungkin kesepian, tapi kalau kesepian begitu santai aja lah. Anggap aja ya udahlah. Kalau misalnya memang dianya mau sendiri, aku nggak bisa maksa lagi. Compliments, ya. Dia bilang dia tahu kok seberapa baiknya, seberapa enak rasanya mendapatkan pujian. So I give that gift to others. I will find a nice compliment for everyone I interact with today, even I have to think really hard about it. In this case, I can follow up by complimenting myself for solving such a compliment puzzle. Jadi dia bilang dia nggak butuh dipuji-puji atau gimana. Kamu bilang kamu tuh hebat kok sebenarnya, kamu tuh ini kok sebenarnya. Enggak, dia nggak butuh itu. Komplimen buat dia sekarang gimana dia nyelesain semua masalah di belakang. Dia nggak butuh dipuji, dan dia lagi work on it, jadi lagi kerja tentang itu. Nah, ini giving, ya. I welcome the idea to give up and take it my relationship. I eagerly practice to give part, but giving freely I discover just how fun giving really is. Kasih aku waktu, dia bilang, ya, di sini. Perhatian dan attention, dan perhatian, ya, perhatian, kepedulian. Gini, aku bisa nangkep di sini. Aku sebenarnya seneng nih dengan ide untuk memberikan atau take and give, ya. Ibarat take and give dalam relationship ini. Tapi kalau seandainya nih, kamu lebih banyak, kamu yang lebih banyak perhatian sama dia, dan dia juga tidak memberikan perhatian sama kamu, dia adalah orang yang egois. Jadi dia mau saat ini seporsinya aja. Kalau dia kasih kamu 25, ya dia mau kamu kasih dia 25 juga. Jangan kelebihan. Karena ingat, dia dalam masa dark shadow, ya, shadow work. Dari shadow worknya dia ini masih dikerjakan. Kamu jangan banyak ganggu, jangan banyak buat pikiran dia stres. Apa yang dia mau irit ngomong, ikutin aja dulu. Oke? Kira-kira dari hal ini bagaimana ke depannya dan berapa lama akan normal lagi? Kita ambil 3 kartu, ya. Bagaimana ke depannya dan apakah akan normal lagi? Ada kartu Four of Wands. Ini tidak bisa buru-buru, ya. Karena kalau buru-buru nggak akan bisa selesai. Bisa jadi di sini dia juga belum tahu sampai kapan dan tujuannya ini gimana. Kamu tunggu aja, maksimalnya sih sekitar 5 sampai dengan 8 bulan ke depan, karena di sini kalau aku lihat dia masih dalam suasana sedih yang cukup lama. Oke. Dan di sini ada 3 of Pentacles. Antara 5 sampai 8 bulan ke depan maksimalnya, ya. Maksimal. Itu dia baru bisa namanya ada hasil, baru bisa ada namanya pencerahan gitu. Kamu jangan terlalu banyak rungsingin dia dulu, nikmatin dulu, ya, kasih dulu lah, ngalah dulu. Nanti kalau dia sudah fit, ya dia nggak akan ninggalin kamu kok, tenang aja. Justru kalau sekarang ini kamu paksa,
semuanya akan berantakan. Kita akan lihat di sini. Oh, oke. Ada Z, ada Y, ada W, ada P, ada B, ada V, ada D. Kayaknya huruf-huruf yang ini aku nggak nyampaikan deh. Ada R, ada H, ada Q, ada E, ada K, ada T, dan ada N. Jadi ini adalah nama-nama orang yang memang on off kamu dikarenakan dia punya dark shadow yang harus dikerjakan. So, buat kalian semuanya, terima kasih sudah melakukan reading secara general sama aku. Jangan lupa, selain di like, share, subscribe, jangan lupa tekan link di bawah untuk traktir aku, kasih aku tips seikhlas kalian. Aku akan semangat terus buat kalian yang mendukung channel ini, dan itu akan memberikan aku sebuah insight bahwa, oh ya, kalian gak usah personal reading sama aku, tapi setidaknya menambah energi aku. Traktir aku kopi ya, dengan cara tekan traktir di bawah. See you, lihat di deskripsi. Bye.